Harapan saya seperti yang semula, yaitu bahwa ini masih ada unsur tidak adil. Karena apa? Ada kewajiban 13,5 untuk IUPK yang bekas PKP 2B. Kemudian ada PKP 2B yang belum diperpanjang, kena 13,5 juga. Kemudian IUP itu 357, 3%, 5%, 7%. Kemudian kalau itu diimplementasikan, yang paling babak belur siapa? Yang dirubah menjadi IUPK karena masih ada tambahan pajak daerah 10%, 4 untuk pusat, 6 untuk daerah. Kemudian PPN-nya 11. Nah, di hitungan lama saya sewaktu masih PKP 2B, PPN-nya 45, sekarang jadi 25. Tapi tambahnya 13,5, tambah 11, tambah segala macam, akhirnya ya sama aja. Pengusaha kebagiannya cuman, nah ya kira-kira yang diambil pemerintah dari royalti, pajak dan sebagainya itu 66%. Pengusaha cukup yang capek keringetan 34%. Nah ini kan asas keadilannya masih dipertanyakan. Kemudian yang kedua yang sangat menyedihkan, hilirisasi ini ada beberapa macam yang sudah didengung-dengungkan DNE. Royaltinya bisa 0%, tapi ngurusnya setengah mati. Jadi bahasa-bahasa ini boleh 0% kata Undang-Undang Cipta Kerja, tapi peraturan pemerintahnya mana? Belum ada. Jadi yang 0% tinggallah harapan. Seperti lagunya Titi Puspa di masa lalu, tinggallah harapan. Oke. Gitu. Ini yang perlu kita pikirkan. Kemudian yang lainnya kita juga melihat bahwa fluktuasi harga ini kan kita tidak ada yang bisa jamin. Hari ini melayang sampai 423. Mudah-mudahan ya lama lah kita bisa menikmati keuntungan. Tapi begitu dia anjlok, apakah pernah ada revisi daripada pajak, royalti, dan iuran-iuran lain dari pemerintah? Sampai hari ini rekonsiliasi pajak aja susahnya bukan main. Jadi asas pajak harus adil, mendukung pertumbuhan ekonomi, kemudian ada prinsip transparansi dan accountability, dan yang terakhir bisa diimplementasikan. Nah kalau ini nggak Ya. ada gimana? Anda melihatnya dengan kebijakan yang ada saat ini, begitu ya, seperti apa nanti akan berdampak tentunya kepada kinerja dari para pelaku usaha di sektor batubara? Ya seperti yang saya sampaikan berulang kali, kinerja ini tidak terlalu terpengaruh lah. Sekarang harga 423, kemudian cash cost-nya cuma ya sekitar 40, di bawah 40. Net margin profitnya masih bisa dinikmati. Hanya banyak perusahaan yang juga punya utang banyak ya, nggak perlu dibantu dengan kebijakan-kebijakan non fiskal dalam rangka meningkatkan kesempatan pendapatan dari perusahaannya. Nah, kalau kita lihat ke depan dengan harga yang bagus, kemudian kita dibantu pemerintah, kita sebagai asosiasi Ya. pertambangan seperti Pak Adin tadi, Pak Rizky, kita Oke. dukung kebijakan pemerintah demi peningkatan pendapatan negara, Ya. tapi jangan dikorupsi, gitu aja. Oke, baik. Pak Rizky, kita sudah tersambung kembali dengan Pak Rizky. Pak Rizky, silakan lanjutkan tadi dengan tanggapan Anda begitu terkait dengan kebijakan yang terbaru dari pemerintah ini, dan mungkin tambahan juga Pak, seperti apa hal ini mungkin akan berdampak kepada kinerja dari para pelaku usaha di sektor batubara. Ya, tentunya ini akan sangat mempengaruhi kepada keekonomian maupun profitabilitas dari perusahaan. Karena memang tadi yang seperti saya sampaikan, harga ini lagi tinggi, tentunya pendapatan pun juga akan tinggi, otomatis royalti yang akan diberikan kepada penerimaan negara juga akan tinggi. Namun perlu dijadikan satu catatan bahwa terkait penjualan batu bara ini masih banyak nih, Mbak Iva, perusahaan-perusahaan ini kan menggunakan pedoman harga berdasarkan ICI, ya kan, ICI 1 dan 2 dan sekiannya. Sementara harga batu bara acuan ini banyak merefer kepada harga Newcastle. Nah ini yang menurut saya akan menimbulkan nanti additional royalty yang harus dibayarkan.
Sehingga ini maksud saya ya concern ya dari kami, dari pelaku usaha, mohon sekiranya bisa melakukan reformulasi terhadap harga batu bara acuan untuk merefer ke market di Indonesia. Saya pikir gitu Mbak Iva. Oke, kalau tadi Pak Rizky betul atau tidak begitu ya sekitar 66% ini biaya yang harus dikeluarkan begitu dari mungkin harga batu bara begitu di tengah tadi ya kebijakan-kebijakan yang ada saat ini. Ya memang kita kalau mengambil garis lurus gitu sepertinya hampir semua pelaku pertambangan memang seperti itu Mbak, sekitar 60 sampai 60%, bahkan mungkin ada yang 70%, semua kan tergantung dari keekonomian lagi. Ada yang memang dia reserve-nya juga untuk mendapatkan orgetingnya juga lebih mudah, infrastrukturnya juga lebih baik gitu kan. Nah itu akan sangat pengaruh. Memang variatif Mbak. Tapi saya pikir itu angka yang bisa kita terima semua. Oke.